Halo semua koi lovers, balik lagi sama aku Muhammad King. Kali ini aku mau ngucapin buat teman-teman semua koi lovers yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa dan ibadahnya lancar ya tahun ini. Nah, ngomongin soal puasa, aku mau ngasih informasi buat teman-teman semua koi lovers yang baru mau mulai atau baru mau niat buat melihara ikan koi. Bahwasanya ikan koi itu ternyata juga perlu untuk puasa loh. Nah, alasannya apa aja? Ikutin terus videonya dan nonton sampai habis, oke? Let's go! Nah, teman-teman semua koi lovers, jadi poin-poin pentingnya kenapa ikan koi itu harus puasa. Nah, poin yang pertama ini adalah, jadi puasa tuh penting banget ya buat ikan koi karena dia tuh fungsinya buat buat mengosongkan usus dan membantu mengeluarkan enzim yang dapat membantu perkembangan ikan tuh jadi lebih baik. Jadi dia tuh buat ngosongin si usus itu sendiri. Nah, teman-teman semua koi lovers, sekarang aku lagi sama ada salah satu tim dari Sumokoi yang kebetulan lagi standby di kolam dan memang dia tuh bertugas untuk menjaga kolam ini. Nah, kita sekarang ada Bang Riko nih. Bang Riko, sekarang kita ke Bang Riko yuk teman-teman. Nah, Bang Riko, jadi sekarang di kolam kita nih lagi ada yang lagi puasa nggak sih? Kolam lagi puasa? Ada. Nah, yang mana nih Bang Riko yang lagi puasa? Kolam 3 sama kolam 2 ya? Kolam 3 yang mana ini? Ya, ini. Kolam 3 sama kolam nomor 2. Ya. Nah, yang kolam 3 dan kolam 2 ini puasanya barengan atau emang gimana nih sekarang? Barengan karena emang jadwalnya. Oh, karena memang jadwalnya. Nah, sekarang kalau misalkan aku tanya nih Bang Riko, ini udah berapa lama puasanya? 2 hari, Bang. 2 harian. Nah, biasanya tuh, kan tadi kan aku udah sebutin, Ya. poin pertama kenapa si ikan ini harus puasa. Nah, sekarang 2 kolam ini puasa karena apa nih Bang Riko? Karena emang jadwalnya dipuasain. Emang jadwalnya, berarti emang lagi jadwalnya. Tapi kalau misalkan pengaruh cuaca sendiri ngaruh nggak sih Bang Riko? Oh, sangat ngaruh. Oh, ngaruh. Jadi, kalau lagi hujan itu emang dipuasain sengaja? Kita puasain karena Oke. suhunya dingin banget ya. Jadi menghindari si perubahan suhu sendiri teman-teman. Jadi ketika misalkan hujan, itu kenapa ikan nggak makan dan kita puasain, itu karena menghindari si perubahan cuaca yang cukup drastis di kolam. Nah, sekarang kan tadi alasan yang pertama kan aku sebutin untuk membantu pertumbuhan si ikan, untuk mengosongkan usus dan mengeluarkan enzim kan. Ya. Nah, kan katanya juga buat ikan-ikan sakit nih, itu harus dipuasain juga. Ya. Nah, coba kita lihat dulu kali ya. Boleh. Oke, boleh. Sekarang kita ke ikan-ikan yang memang lagi sakit dan kita karantina di vet, teman-teman. Jadi kita lihat dulu ikannya, kita intip sebentar ya. Ah, teman-teman, sekarang kita mau intip ikan yang lagi di karantina dan kita memang puasain. Jadi Bang Rico, kalau misalkan ikan sakit itu memang udah pasti puasa ya? Pasti puasa. Nah, ini ikannya ada ikan apa nih Bang Riko? Ada kohaku sama soa. Kalau aku sama Soal lagi di karantina dan memang lagi sakit ya? Ya, Sakitnya kenapa nih Bang Riko? Kalau boleh tahu? karena merah, perubahan cuaca, stres jadinya ya. Oh, jadi memang dipuasain. Ya, Nah, kalau misalkan durasi puasanya sendiri nih Bang Riko, dia itu berapa lama sih? tergantung ya. Ah. Tergantung ikannya, kalau udah normal bisa masuk kolam. Kalau masih sakit Di sini kita dulu aja berarti? karantina dulu. Oh, sampai oke. benar-benar maksimal suhunya. Nah, teman-teman, jadi alasan ikan puasa juga itu kalau misalkan memang lagi sakit, teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi sakit itu memang kita puasain. Nah, untuk durasinya sendiri, kan tadi kan denger ya, Bang Riko ngomong kalau misalkan itu gimana si ikan. Kalau misalkan ikan udah normal, itu biasanya kondisi ikannya udah bisa langsung masuk ke kolam. Jadi selama di vet ini, di karantina, itu udah pasti puasa kan Bang Riko? Ya. Nah, itu poin kedua ya teman-teman. Nah, poin ketiganya juga sekarang itu kalau misalkan kita mau pindah ya kan, atau mau ada pengiriman ikan, biasanya ikan juga pasti puasa kan, Bang Riko? Nah, Kebetulan sekarang ada juga yang ada nih. ikan lagi mau dikirim kita puasain ya. Oh gitu. Nah, teman-teman, sekarang kebetulan banget nih. Jadi ada ikan yang mau dikirim. Nah, sekarang kita puasain dulu. Kita intip dulu sekarang. Nah, ini ada apa Bang Riko? Ini soa. Soal lagi ya. Soa lagi. Nah, bisa lihat teman-teman. Tosa ya. Ini kita mau kirim jadi dipuasain dulu. Udah berapa lama nih? Ini udah Di sini. 2 hari. Udah 2 hari. Ya. Fungsinya untuk buang kotorannya Hmm. biar nggak amoniak. Oh, jadi si amoniak itu ya. Ya. Jadi memang sengaja. Dia nanti di packing, Hmm. nggak keluarin kotoran. Jadi dipisahin dulu. Ya. Nah, sekarang gue nanya lagi nih, untuk durasinya nih sebelum dikirim. Biasanya tuh durasi yang paling pas sebelum dikirim itu berapa lama sih sebelum dikirim? Satu minggu. 1 minggu. Kita biasanya 1 minggu. Oh, berarti misalkan pengiriman itu
7 hari sebelumnya udah di karantina nih. Ya, Dan 7 hari itu udah pasti puasa. pasti puasa. Dan dengan tujuan biar tadi dia biar nggak buang kotorannya gitu ya. Ya. Oke, aman. Nah, jadi teman-teman itu poin ketiga kenapa ikan itu harus dipuasain. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan punya kolam di rumah gitu kan, atau misalkan kalian mau beli ikan, jadi ikan yang sampai ke rumah kalian itu udah pasti puasa. Nah, biasanya kan gini ya, Bang Riko, si customer kan beli ikan, Ya, itu kan juga nggak langsung masuk kolam kan, dia naruh di karantina lagi kan. ya di karantina lagi. Nah, itu puasa lagi tuh berarti. Puasa lagi. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah beli ikan, yang pertama dari dealer itu sendiri pasti biasanya udah puasa. Nah, ketika sampai rumah kalian, itu biasanya juga puasa lagi karena pasti di vet juga kan, di karantina juga. Nah, jadi teman-teman udah 4 poin lah tadi ya, karena sampai rumah kalian juga pasti puasa lagi. Ya ngomongin soal puasa ternyata nggak cuma manusia yang puasa, ikan juga perlu puasa. Tapi tujuan puasa ini juga bukan nyiksa ikan juga kan, justru buat kebaikan mereka kan. Ya, Ya, yang pertama ya pasti untuk kesehatan mereka lah yang paling penting puasa itu. Sama buat kita juga ya. ya. Apalagi Bang Riko? Cegah kematian aja. Mencegah ya. Ya. Walaupun sebenarnya kematian di tangan Tuhan, tapi sengaja kita dalam bentuk merawat ya, mencegah ya gitu. Tapi yang paling penting ternyata banyak banget manfaat dari puasa. Selain dari 4 poin atau 3 poin yang udah tadi kita sebutin, ternyata poin-poin yang paling penting adalah yang pertama untuk pertumbuhan ikan. Nah, ya kan, yang kedua tadi jelas sendiri kalau misalkan ikan sakit kayak gimana. Nah, yang paling penting juga ternyata untuk menjaga kualitas air dalam kolam. Bener nggak? Ya, Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi si ikan ini kan pasti buang kotoran di dalam kolam kan, atau mungkin sisa makanan. ya. Nah, sisa makanan itu tuh yang biasanya menjadi zat amonia. Nah, si zat amonia ini nanti akhirnya yang membuat kualitas di dalam air dalam kolam itu pasti bakal jelek lah. Nah, jadi tujuannya puasa itu ya untuk menghindari hal itu. Nah, sama halnya kayak tadi misalkan cuaca gitu kan, lagi hujan. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kenapa sih kalau hujan ikannya dipuasain? Ya itu karena buat menghindari si perubahan suhu ya, suhu di air terlalu cepat atau drastis. Jadi gitu aja teman-teman dari Sumakoy. Di video kita kali ini kita lagi bahas kenapa ikan itu perlu puasa, khususnya ikan koi. Jadi buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kalian suka nih, terus kalian ngerasa, oh ini video informatif banget, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.